Setu babakan itu sebetulnya ada dua, setu atas dan setu bawah. Kenapa namanya babakan? Karena terbawa nama kampung. Ketika warga masyarakat kampung Babakan Lenteng Agung itu membutuhkan air, pekerja-pekerja yang membangun bendungan itu zaman Belanda itu adalah warga-warga dari kampung Babakan. Hai, kembali lagi. Hari ini saya Herna dari Explore Wisata kedatangan seorang tokoh budaya Betawi yang keren abis, membangun dari tidak ada sampai akhirnya menjadi sesuatu. Siapa lagi kalau bukan Pak Imron. Halo Bapak. Halo Bu Helen. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat buat kita. Sehat terus ya? Amin. Bapak muda terus ya? Amin, itu dampak dari pariwisata. Begitu, saya jadi mau ikutan besok-besok. Model seperti Bapak. Oke, Pak, sebelum kita mulai membahas tentang pariwisata budaya, ini di meja kita ada kerak telur. Nah, Bapak punya kewajiban menceritakan apa itu kerak telur, sejarahnya, dan bagaimana ceritanya sampai ada di piring. Kalau kerak telur itu kan pasti bahannya ada telurnya nih. Oke. Dan telurnya mengeras seperti kerak. Nah, orang Betawi kasih nama kan enak. Sehingga orang Betawi kasih nama kerak telur. Yang ini ya, gampang ya. Yang gampang. Sesuai dengan ininya, nyatanya. Nyatanya. Bentuknya. Tapi kan bahan-bahannya tentu bahan-bahan yang memang sebagai khasanah dan kekayaan budaya kita. Oke. Di situ ada ketan. Oh, ada ketannya ya? Beras ketan. Di situ ada telur. Terus bumbu-bumbunya ada lada, ada garam, ada penyedap. Nah, kemudian ada bawang goreng, ada serundeng, kelapa oseng, ada ebi, udang. Oke. Nah, itu bahan-bahannya. Ini ada biasanya dihidangkan, dijual di tempat tontonan-tontonan, hiburan-hiburan. Kalau orang Betawi ada keriaan misalnya, ada sunatan atau resepsi perkawinan anaknya, mereka biasanya kan kalau ada resepsi perkawinan atau sunatan anaknya nanggap hiburan. Ada lenong, gambang, atau musik-musik lain. Nah, tetangga-tetangga, saudara-saudara kampung itu pada datang. Nonton hajatan. Nah, di tengah-tengah orang menonton itu adalah orang yang berdagang. Ini kerak telur. Ada kerak telur, ada kacang rebus, ada gado-gado. Ya macam-macam lah. Memang dulu orang untuk menjual karya produk makanan tradisinya di acara-acara seperti itu. Bukan di acara-acara acara pengajian segala macam digunakan untuk menjual produk-produknya. Nah, sehingga begitu ada Jakarta Fair, pertama di Jakarta itu tahun 70-an ya, zaman Haji Sadikin, mulailah makanan tradisional Betawi yang namanya kerak telur ini terangkat. Dan memang rasanya luar biasa, karena kan bahannya adalah ketan. Ketan yang bagus, ya kalau ketannya jelek nggak bisa. Telurnya juga telur bebek. Harus bebek ya? Nggak harus bebek, cuma kalau dia telur bebek rasanya lebih nikmat dan lebih terasa. Telur ayam juga telur bisa. Ayam. Itu. Proses buatnya boleh diceritakan? Boleh, Mita. Cara proses buatnya kan biasanya ketan, beras ketan itu direndam lah beberapa jam, 2-3 jam untuk kita siapkan dibuat kerak telur. Kemudian bahan-bahan yang tadi saya sebutkan sudah kita siapkan, baru kita masak, kuali, ditungku, kemudian telurnya bisa 2, bisa 3, diceplok ke dalam panci, kemudian ditaruhlah beras, diaduk, diaduk sampai rata, diratakan. Setelah pada posisi setengah mateng, barulah ditaruh ebi, bumbu-bumbu lainnya, lainnya, lada, garam, penyedap rasa dan segala macamnya.
Ya setelah mateng bisa diangkat, dia nempel tuh Bu. Dibalik, disang, di anglo gitu ya. Nah, Supaya mateng atasnya. Kalau udah mateng, kalau dia dibalik nggak jatuh, berarti udah mateng. Okay. Nah, kalau udah mateng siap diangkat, baru dibumbui, diaur lah bahasa Betawinya, diaurin, bawang goreng sama serundeng kelapa. Siap disajikan. Okay. Seperti yang kita lihat sekarang. Terus kalau mau dapetin ini di mana Pak? Yang aslinya? Yang aslinya ya tentu di perkampungan budaya Betawi ya. Sebuah tempat di mana memang budaya Betawi dan produk-produknya kita lindungi, kita bina, kita kembangkan dan kita manfaatkan. Oke. Jadi teman-teman yang pengen makan ini yang rasanya asli gitu ya, kalau asli benar-benar asli, ya ke perkampungan budaya Betawi. Oke, berapa ini Pak biasanya dijual? Harganya ya kalau sekarang bisa 20-30 ya. 20-30 tergantung kenapa? Telurnya. Oh. Tergantung. Kayak kita telurnya bikin satu atau dua. Kalau dua telur bebek semua atau campur. Oh, bisa campur juga. Rasa tidak berubah. Iya, rasa tidak berubah. Kalau campur. Orang kita kan pengennya enak tapi murah. Betul. Akhirnya dia campur. Oh, telur bebeknya satu, ayamnya dua. Padahal yang betul telur bebek semuanya itu yang baru. Itu yang betul. Luar biasa. Tapi ini bukan makanan bawaan dari, kan dulu Betawi pertama makanya dari pakaiannya dan lain sebagainya kan lebih ke Cina-Cinaan Pak. Budaya Cinanya kuat Iya, kelihatannya. akulturasinya. Ya, akulturasinya. Kalau ini? Saya kira ini murni ya. Asli Karena ya? ini kan Nggak ada Cina dibikin seperti ini. Micin. Oh. Micin kan produk internasional Iya. kan. Ya. Dan kalau Cina bahan-bahannya kan lokal ini semua. nggak ada mie ya? Nggak ada mie. Nah, kita berani jamin karena produknya lokal semua. Hasil bumi, tanah air Betawi. Ya meskipun di daerah lain juga ada. Jadi ini salah satu yang akan kita temui kalau seandainya kita pergi ke kampung budaya perkampungan budaya Betawi. Setu Babakan. Setu Babakan. Karena di sana ada setu. Apa itu artinya Setu Babakan? Setu itu air. Oh, kalau orang Sunda bilang situ. Situ. Kalau orang Betawi bilang bahasa setu. Inggris bilang lak. Orang Betawi kan kalau ngomong bahasa Inggris agak susah ya. Iya. Oke, berarti itu memang alami setunya. Setu alami. Bukan dibuat ya? Bukan dibuat. Setu Babakan itu sebetulnya ada dua. Ada dua setu atas dan setu bawah. Oke. Kenapa namanya Babakan? Karena terbawa nama kampung. Ketika warga masyarakat kampung Babakan Lenteng Agung itu membutuhkan air, pekerja-pekerja yang membangun bendungan itu zaman Belanda itu batunya besar-besar batanya. Nah, adalah warga-warga dari kampung Babakan. Sehingga nama Setu Babakannya ketulah, kalau kata Betawi, kebawa nama orang-orang kampung Babakan yang saat itu membuat bendungan untuk irigasi air di Setu bawah. Jadi artinya orang Babakan yang memanfaatkan air di setu itu. Jadi ketulah nama kampung. Bisa juga karena ada itu aslinya nama setunya setu atas setu bawah, bisa juga babak bagian. Ya kan, kalau babak itu kan bagian, bisa aja setu bagian atas, setu bagian bawah. Babakan itu bahasa? Babakan nama kampung Bapak. Oh, nah, dan bahasa Betawi. Bahasa Betawi. Artinya Babakan bagian. Bagian tadi. Oh, oke. Nah, terus Bapak tergerak untuk membangun kampung perkampungan budaya Bali ya, budaya Betawi. Itu karena apa awalnya, Pak? Kalau bergerak membangun perkampungan budaya Betawi itu sebenarnya bukan saya ya. Oke. Artinya banyak orang berperan di situ. Oke. Baik pemerintah, mahasiswa, UI pada waktu itu maupun masyarakat. Ide awalnya? Ide awalnya itu adalah seminar sehari di Lemtek UI antara lembaga kebudayaan Betawi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan gubernur saat itu Pak Sutioso. Oh, masih Pak Sutioso. Kemudian diputuskanlah perlunya sebuah tempat untuk melestarikan
dan membina budaya Betawi. Maka keluarlah SK Gubernur nomor 92 tahun 2000. Kenapa dipilihnya di Setu Babakan? Kenapa dipilih Setu Babakan? Karena Setu Babakan saat itu lingkungannya masih sangat asri. Situasi pohon-pohon di danau, di Setu itu masih suasana Betawian. Apa itu mewakili? Ikan, air, penduduknya, pohon-pohonnya masih terasa sejuk. Kan terkenal kalau Setu Babakan itu ada lagunya kan, pepaya, buah pisang, jambu, dibawa dari Pasar Minggu. Dan Perkampungan Budaya Betawi, Kelurahan Srengseng Sawah itu dulu bagian dari Kecamatan Pasar Minggu. Yang tempat Bapak sekarang ini. Gitu. Jadi sebetulnya ini adalah keinginan dari para tokoh-tokoh Betawi, yaitu Bamus Betawi, yaitu yang punya program adalah Biro Perekonomian Bamus Betawi, yang kemudian melahirkan, memaksa gubernur supaya segera meresmikan kawasan itu menjadi tempat pembinaan. Maka dibangunlah rumah contoh di Perkampungan Budaya pada tahun 2000 itu. Tahun 2000 mulai. Tahun 2000 di mana pimpinan Bamus Betawinya masih Pak Abdul Syukur dan sekretarisnya Bapak Insinyur Agus Asni. Nah, ini lulusan Jerman. Dia yang membuat rancangan bangunan itu. Master plan-nya. Master plan. Tapi terkesannya Perkampungan Betawi kok di pinggiran ya? Bukan? Ya enggak juga sih sebenarnya, kita enggak merasa dipinggirkan. Makanya kita di pinggiran, bukan di posisi pusat gitu, bukan? Enggak. Kita ambil di posisi pinggir itu sebenarnya kan sebelum kita menetapkan Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan itu, Srengseng Sawah, kita sudah melakukan, tim sudah melakukan survei di beberapa tempat, di Jakarta Utara di Rorotan, di Jakarta Barat di Srengseng, di Jakarta Pusat di Kemayoran, gitu ya, Jakarta Timur di Condet kan yang kemudian tidak bisa berlanjut. Maka setelah dilakukan survei di Jakarta Selatan, ternyata yang paling mendekati suasana, tipikal karakter Bali pada dan struktur dan kulturnya adalah di Setu Babakan. Kebetulan di sana itu ada dua setu ya, Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong. Dan ada lagi yang namanya Rawasungseng. Memang itu nama Kelurahan Srengseng Sawah itu memang namanya Srengseng Sawah karena kawasannya memang kawasan berair. Dan itu adalah sumber air dan tempat penampungan air untuk pengendalian banjir di wilayah selatan Jakarta. Nah itu kalau kita tarik lurus dari Depok sampai Srengseng Sawah, terus Jagakarsa, Lenteng Agung, Pasar Minggu, Pancoran, Tebet, itu adalah lengkungan tanah yang berisi pesawahan dan air. Jadi kalau itu tidak dikendalikan sejak sekarang, kalau terjadi banjir yang lepas, Tebet mungkin sampai ke Menteng, Istana Negara bisa juga terendam banjir. Makanya pemerintah mengambil kebijakan Setu Babakan sebagai tempat pengendalian dan penampungan air hujan. Kalau dia sedang musim kering, dia dikurangi sebanyak-banyaknya, sedikit-dikitnya, supaya begitu datang musim hujan sudah punya bisa daya tampung yang besar. Ya. Nah ini situasi ini yang agak bertolak belakang dengan visi pariwisata. Lah kalau dia kering, daya tariknya hilang. Daya tariknya hilang. Karena yang terlihat kan bongkahan-bongkahan kayu, lumpur, bahkan seperti kubangan limbah. Ini kemarau panjang begini? Ya, kalau kemarau panjang bahkan wisata air, sepeda air nggak bisa berjalan. Bahkan kapal ngambil sampah-sampah di situ pun nggak bisa bergerak kalau dia kering. Kalau dia banjir, maka kalau nanti ada air hujan melimpah, daya tampungnya berlebih, bisa over jadinya. Limpas over. Nah ini yang pada kesempatan ini kita memang harus minta kebijakan pemerintah. Sebetulnya Setu ini akan kita jadikan
kawasan destinasi wisata air atau tempat penampungan banjir. Penampungan banjir, oke. Karena kalau dia untuk wisata air, maka harus ditata sesuai dengan ya wisata air. Airnya harus bagus, lingkungan sekitarnya juga harus bersih, harus ada olahraga air, ya wisata air, dan ya, tetap sustain airnya ya, ada terus. Airnya harus stabil. Iya, stabil. Nah, kalau dia ingin kita konsentrasikan sebagai tempat penampungan air, ya risikonya mesti ditambah juga mesti diperbaiki. Setiap saat harus dikeruk. Berarti kan kalau tiap hari daya dikeruk, tampungnya mesti ditambah ya. kemudian penampilannya menjadi tidak menarik. Gitu. Terus apa akhirnya keputusannya? Kalau menurut Perda 3 dan SK Gubernur 92 tentang kawasan penataan dan pembinaan seni budaya Betawi, lokasi itu menjadi lokasi 3 tempat wisata ya. 3 wisata fungsi atau budaya, 3 tempat budaya? Oh, oke. Wisata agro, wisata air. So, yang satu tidak memenuhi syarat. Nah itu makanya ini kan tidak terlepas dari kebijakan pengambil kebijakan. Masyarakat makan ikut aja. Saya sebagai masyarakat di sana kan ikut. Ya. Gitu. Apa kata pemerintah? Itu mau jadiin wisata budaya, wisata agro, wisata air. Tapi kan Bapak bisa ngasih masukan. Ya. Kalau saya sih inginnya seperti konsep dasar, kawasan itu menjadi kawasan wisata budaya, wisata agro, wisata air. Dua-duanya ini tidak lepas dari kebutuhan kehidupan dan penghidupan masyarakat Betawi. Budaya, dia yang mengatur hidup dalam penghidupan kita. Air, dia adalah bagian dari hidup kita, sumber kehidupan kita. Bahkan dulu Setu Babakan itu memang jadi sumber mata pencarian masyarakat setempat. Menangkap dan mencari ikan, kemudian ikannya dulu dijual. Banyak ikannya di Waduh, ikannya luar biasa dulu. Ikan dari mana, Pak? Ikan alam. Oh. Ya kan, di atasnya dulu sawah-sawah juga. Oh, karena ada. Jadi ikan-ikan alam. Jadi masyarakat di situ kalau mau menghasilkan uang ya mencari ikan di situ ya dengan menjala, dengan memancing. Sekarang nggak ada ikannya. Sekarang ada tapi terbatas. Okay. Karena yang mengambilnya juga kan lebih banyak. Nggak berhenti-henti kan, meskipun sudah dilarang gitu ya. Nah sekarang itu aja. Kalau saya sih sebagai masyarakat lokal di situ, ya inginnya ya konsep awal itu tetap berjalan. Karena kalau itu berjalan keren banget Bu. Pasti. Wisata budaya udah jalan di bawah Dinas Kebudayaan. Sampai hari ini. Disupport oleh Dinas Pariwisata. Jalan untuk pemasarannya jalan ya. Wisata air, nah itu tinggal yang belum putus. Karena rancangan kotanya juga kan masih dalam proses. Itu tinggal menunggu pemerintah akan jadi tempat penampungan air atau akan jadi tempat destinasi wisata air. Atau digabung dua-duanya. Jadi tempat penampungan air dan juga wisata air. Berarti kan harus ada rumusan-rumusan yang rancang bangun yang bagus supaya itu berfungsi kedua-duanya. Seperti Ngelanggeran. Yang ketiga wisata agro. Konsepnya kenapa itu jadi wisata agro? Memang di kawasan itu dulu banyak sekali tanaman-tanaman agroindustri. Ya dari mulai yang pohon jenis-jenis tahunan keras ya meninjo, ya jamblang, juwel, kecapi, rambutan. Udah nggak ada tuh. Di sana kan rapia terkenal rapia kan. Ya menteng dan segala macamnya. Pertaniannya juga ya kacang, ya oyong, ya timun. Ya pokoknya kacang panjang, kacang cabut, ya kentang. Artinya seluruhnya ada di situ gitu. Kalau itu dibangun dan dikembangkan karena ada dinas yang menangani itu untuk agro, itu dinas pertanian ya. Sebenarnya luar biasa potensi ekonomi masyarakatnya akan terus berkembang. Dan itu jadi bisa museum tanaman juga ya. Oh iya, apalagi sekarang sedang dibangun juga. Embung Cipedak. Oh, bukan di Setunya? Di atas Setu Babakan, di samping Setu Mangga Bolong sekarang sedang dibangun embung. Kenapa nggak di situ ya? Ya di situ kan sudah ada.
Jadi ada pengendalian air di atas. Oh, Setu sebelum ke Manggabolong. Setu Ya. bisa di situ. Ya. Jadi tidak akan Jadi over. air masuk dari arah Depok, masuk dulu ke Embung Cibedak, ditampung, kemudian keluar Ke Setu. ke Setu Manggabolong, dan ke Setu Babakan, dibagi 2 alur. Kalau gitu bisa konsisten dong. Makanya airnya. tergantung sekarang pemerintah sungguh-sungguh apa kagak. Asik. Itu nanganin barang gitu kan. Itu udah 20 tahun lebih loh, Pak. Iya, Dari tahun 20 tahun. dari tahun 22 lebih. Dari tahun 92 SK Gubernur 92 masih ada SK-nya. Sekarang udah jadi perda. Artinya regulasi undang-undangnya sudah ada. Tinggal bagaimana kesungguhan pemerintah dari segi kebijakan ekonomi. Artinya kebijakan ekonominya gini. Pemerintah mau sungguh-sungguh nggak menganggarkan pembangunan perkampungan budaya sampai tuntas selesai. Biar saya nih yang udah berumur gini bisa ngalamin gitu loh. Wisata Masih bisa nikmati budayanya udah kita nikmatin. Wisata agronya masih belum. Karena itu kan sekarang yang ada itu meskipun kita bina masih sporadis. Kesadaran masyarakat masing-masing, meskipun soalnya ada kuring number, ada tanaman-tanaman macam-macam. Tapi kan yang dibina oleh pemerintah, yang diususkan oleh pemerintah kan belum. Yang memang menjadi destinasi wisata. Saya kira memang harus ada kesungguhan. Pak, Bapak tidak kesulitan mendapatkan tamu wisatawan dalam rangka membangun perkampungan budaya ini? Masih adakah peminatnya? Kalau wisatawan yang datang ke perkampungan budaya Betawi sih, alhamdulillah ya. Apalagi sejak perkampungan budaya Betawi masuk 50 besar ADWI. desa wisata dan juara 1 CASC. Iya, betul. Alhamdulillah melalui program-program itu kan anggotanya kan 2.000 sampai 3.000 malah sekarang kan. Kunjungan-kunjungan dari daerah baik yang kunjungan wisata maupun yang studi banding nggak berhenti. Tiap hari itu antri, Bu. Apalagi sekarang dengan program P5 ya. Sekolah-sekolah SD, SMP itu tiap hari belajar dari Jakarta. budaya. Dari Jakarta. Ada juga dari daerah lain. Yang banyak dari Jakarta itu siapa, Pak? Iya, anak sekolah? Anak sekolah rata-rata. Rata-rata anak sekolah. Iya. Kalau anak mudanya? Anak mudanya ada juga. Kalau itu kan komunitas-komunitas pencipta budaya. Mereka kan lebih enak dia belajar budaya langsung. Dia lihat langsung di Living Museum. Di situ ada museum. Tanaman-tanaman langka khas Betawi yang dulu ada di situ sekarang juga kita pelihara. Baik ikan maupun tumbuhan, hewan dan segala macam. Daripada dia belajar di internet kan mendingan dia datang ke situ, bisa langsung. Nah, Kan itu banyak anak-anak mahasiswa sekolah yang melakukan anak-anak muda sekarang ini kan, Pak, pilihannya di Jakarta banyak, Pak. Betul. Ada mall, mau ke daerah Ancol juga banyak pilihannya. Kemudian ke PIK, yang kekinian semua. Itu gimana, Pak? Tapi kan kita punya kekhususan. Ya, Ya, kita sebut namanya wisata minat khusus. minat Tentu aja akan ada yang punya minat khusus. Ya kan? masih ada ya yang Ya, punya. Ibu boleh atau pemirsa yang menyaksikan podcast ini, ya silakan datang dan lihat aktivitasnya, jadwalnya sangat padat. Makanya kita sekarang buat bagi yang ingin berkunjung ke perkampungan budaya Betawi harus minimal seminggu, 2 minggu atau sebulan sebelumnya harus sudah bersurat atau konfirmasi. Kalau enggak dapat. bukannya nggak dapat, tidak terlayani dengan baik. Oh, tidak terlayani. Kita kan konsepnya kan pelayanan prima ya. Siapapun yang datang di situ, karena ini kan bagian dari perilaku budaya. Kalau orang datang tidak terlayani dengan baik, kemudian dia kecewa kan, Ya. budayanya Dampaknya itu nggak bagus, dampaknya yang ke bawah. Nah. Makanya kita kendalikan pengunjungnya supaya bisa terkendali dengan baik. Tapi kan kadang-kadang orang maksa. Minta rekomendasi pimpinan, Pak saya di sana ditolak. Gitu. Nah, padahal kita tolak itu supaya mereka terlayani dengan Baik. Pak, pada akhirnya orang kan punya pilihan ya Pak ya, punya pilihan untuk datang berkunjung wisata.
apa yang Bapak lakukan untuk membuat akhirnya masyarakat Jakarta, terutama anak muda terutama, memiliki kesadaran untuk mau belajar tentang budaya? Kesadaran untuk belajar budaya itu lahir dari transferisasi nilai-nilai luhur yang namanya edukasi atau pendidikan dari orang tua ke anaknya. Oke. Artinya kalau orang tuanya cinta pada budaya, cinta pada pariwisata, anaknya akan ikut. Kita nggak usah jauh-jauh, pemain drum, anaknya nggak disangka-sangka berikutnya ikut main drum. Emaknya penyanyi, anaknya bisa jadi nyanyi. Nah, di budaya pun begitu, karena ini kan bukan hal yang dipaksa. Dia harus ingarso sung tulodo ing maju bangun karso. Harus dimulai dengan memberi contoh dan teladan, membangun semangat, dan memberi dorongan. Itu dimulai dengan orang tua generasi terdahulunya untuk membangun semangat ya bagi anak-anak. Kedua, bahwa budaya adalah bagian dari perilaku hidup mereka. Nggak mungkin mereka lari dari itu. Karena budaya adalah, bagi saya tuh, budaya itu alat pemersatu. Alat pertahanan terakhir dalam mempertahankan bangsa dan negara. Budaya lah yang paling pas untuk menyatukan pemikiran-pemikiran. Politik orang bisa berbeda pandangan. Ekonomi orang bisa berbeda kepentingan. Tapi budaya, meskipun namanya berbeda, cara mainnya sama. Tokali kadal misalnya, atau enggrang di sini. Di Jawa namanya gobak sodor. Di tempat ibu apa namanya? Mainnya sama, tapi caranya berbeda. Mereka cepat menyatu melalui budaya. Tapi kalau udah politik, ekonomi, dan lain-lain, bicaranya kepentingan. Nah, untuk lebih realnya, bagaimana, karena ini yang kita sasar adalah generasi Z, ya, generasi milenial, ya mau nggak mau, untuk menarik minat mereka ke objek wisata tadi, ya melalui digital. Melalui podcast yang kita sedang lakukan ini kan mereka lihat, yang ngomongin Bang Imron bener apa kagak sih, di satu babak kan ada kreator, bener nggak sih ada hiburan seni budaya Betawi. Mereka kan nggak bisa ngelihat, nggak bisa nonton Gambang Kromong. Sekarang jarang orang. Dulu orang Betawi kalau acara hunatan perkawinan lah Gambang. Sekarang jarang. Udah nggak ada juga. Kenapa Pak? Mahal atau tidak ada? Dan mahal, dan orang sekarang kan maunya praktis. Bikin acara perkawinan, sewa gedung, dengan ruangan terbatas, dengan undangan terbatas, resepsinya resmi, selesai, nggak mau repot. Nah sekarang kan dengan situasi seperti ini, hanya mereka harus datang untuk bisa nonton pertunjukan. Mereka jarang lihat loh, namanya hadroh, marawis, ya kan, samrah. Mereka jarang lihat samrah apa sih. Tapi itu menarik memang. Menarik lah. Itu ya kalau naluri siswa ya, mestinya kan rasa kalau dalam ilmu psikologi itu kan rasa ingin tahu anak muda itu kan tinggi. Dia kan nggak bisa apa kata kita, dia percaya, dia harus emang bener apa. Dia kan buktikan. Rasa ingin tahu itulah yang menarik mereka untuk bisa lihat dan hadir. Apalagi sekarang udah bisa di Google kan, di search kan. Lihat, oh iya, wah enak. Dan memang enak. Biasanya udah datang ke sana,
pengen datang lagi balik berulang-ulang karena suasananya juga nyaman. iya kalau di kota tengah Jakarta ini ademnya kan dalam gedung. Iya. Di sana alhamdulillah Betul. masih adem karena ada hembusan air setu. Terus Pak, pengunjung ini, wisatawan ini kebanyakan datang ke sana mereka hanya datang berkunjung atau juga menginap? Kalau yang menginap jarang ya. Oh, jarang. Jarang ya. Kalau menginap kan kita di Jakarta ini hotel banyak sekali ya. Gitu. Jadi mereka orang dari daerah datang ke Jakarta kan nggak mungkin dia mau tidur di homestay gitu ya. Karena kita juga ada homestay tapi kan jarang pemirsa. Karena mereka kalau tidur di homestay sama aja gue tidur di rumah gue kan, gitu. Dia datang ke Jakarta kan ingin menikmati suasana hotel yang berbintang di Jakarta. Nah, rata-rata mereka pilih hotel-hotel di Jakarta. Oh. Tapi kunjungan destinasi wisatanya selain ke museum, ya kalau di Jakarta itu yang paling ya keren ya kota tua ya, kota tua. Dari kota tua dia panas sana, dia ngademnya makannya biasanya Di Setu. di Setu Babakan. Jadi dia pagi-pagi dia pergi ke destinasi yang lain, gitu. Terus makannya, ngademnya siang dan sorenya dia bisa ke Ancol, yang untuk modernnya, yang tradisinya dia ke Setu Babakan. Setu Babakan. Atau ke Taman Mini. Oh, oke. Karena kita kan kebetulan juga ada komunitas organisasi yang namanya Putri, Apa tuh? Perhimpunan Taman Rekreasi. Oh, oke. Itu kan ada organisasi kita, ada komunitas. Taman Mini, Ancol, Monas, ya, Perkampungan Budaya Betawi, Ragunan, itu kan adem. Ya. Nah, kita saling memberi informasi, saling mempromosikan. Jadi kalau mereka datang ke Perkampungan Budaya Betawi, kita anjurkan mereka juga untuk datang ke destinasi komunitas kita, ke Taman Mini atau ke tempat lain. Itu harus begitu ya. Iya. Apa namanya? Kolaborasi dunia ya, pariwisata harus berjaringan bersama seperti itu. jaringannya ya. Terus Pak, kalaupun misalnya datang ke sana sehari, itu membutuhkan waktu berapa lama? Kemudian program yang memang untuk wisatanya apa saja? Di sana kita punya program, ada program sehari jadi orang Betawi. Apa? Sehari jadi orang Betawi. Oh, sehari jadi orang Betawi. Artinya Oke. dia sehari nginep di sono, bergaul, Aha. Nah, itu tinggal di homestay, dia makan sama keluarga orang Betawi, dia jalan-jalan. Living Life program ya. Karena kalau mau nikmati kawasan perkampungan budaya Betawi, kalau sampai ke kawasan dinamis, itu nggak cukup sehari. Oh, luas sekali Pak. Dia itu kan ada kawasan tuh luasnya kan 289 hektar. Oh, Ada 5 RW. waduh. Tiap-tiap RW punya potensi wisata masing-masing. Oh, ada atraksinya Ada. sendiri-sendiri. Nggak atraksi nggak. Kalau atraksi terpusat di Kampung Bang Tamrin. Artinya kita membagi ada kawasan wisata statis, itu adalah kawasan wisata yang menjadi milik pemerintah. Yaitu Kampung Ismail Wajuki, Kampung Ehmal Tamrin, di mana di Kampung Ehmal Tamrin itu ada museum, ada teater terbuka di mana kita gelar berbagai seni Betawi di Itu teater rutin itu. ada? Rutin setiap hari Sabtu. Oh, setiap hari Sabtu saja. Iya, anggarannya kalau gede ya bisa tiap hari. Itulah. Apa namanya, dampak ekonominya ya. Kalau pemerintah menganggarkan besar untuk pergelaran rutinnya, ekonomi senimannya kan Naik. jalan. Seniman yang tadinya nggak ditanggap di kampung-kampung, dia bisa menghidupi keluarganya dari tampilan kesenian di perkampungan budaya Betawi. Iya. Itu kalau pemerintah berpikir panjang itu, betapa bermanfaatnya perkampungan budaya Betawi sebagai tempat para seniman beratraksi. Iya, betul. Lah kalau dia cuma dapat 2-3 kali atraksi setahun, masa anaknya cuma makan setahun untuk 2 kali atraksi? Ya kan, mestinya minimal 6 kali atraksi atau syukurnya 12 kali atraksi sebulan lah cukup dia makan. Itu pun udah IDT itu. Nah, itu. Jadi pada kesempatan ini kami juga mohon pemerintah untuk memberikan kebijakan anggaran di perkampungan budaya Betawi untuk atraksinya lebih besar karena dampaknya itu untuk masyarakat seniman. Jadi para seniman-seniman ini, Yang tampil di situ kita bayar.
Oh, dibayar oleh paket Ya, wisata. nggak dibayar oleh pemerintah. Oh, dibayar pemerintah. Ya, kan pemerintah punya kewajiban. Itu ada dasar hukumnya kan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan. Hanya saat ini baru mampus ya seminggu kan kegiatan melindungi, membina, mengembangkan, memanfaatkan. Di mana itu? Yaitu tadi memberi kesempatan. Bagaimana dia terlindungi? Dia ada kesempatan tampil. Bagaimana pembinaannya? Itu sebagai alat membangun sense of belonging, karakter bangsa, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, patriotisme melalui pergelaran-pergelaran tadi. Tapi kalau Banyak dampaknya Bu sebetulnya. Orang meremehkan ya. Iya. Orang meremehkan, buat apa sih itu buang-buang anggaran aja itu. Sebenarnya kalau di-manage dengan baik, dampaknya luar biasa itu. kalau saya lihat di Bali, Pak, ya memang beda, tapi kita bisa belajar dari sana ya. Di Bali itu untuk pagelaran seni dan budayanya memang khusus. Jadi dia punya jadwal sendiri dan itu kita berbayar untuk menonton itu dari wisatawan. Sehingga akhirnya seniman itu bisa langgeng. Karena dia rutin punya jadwal, kemudian pemain-pemainnya juga tahu kapan dan itu kita berbayar pada saat kita mau menonton. Bahkan saya pernah menemui satu penari di Bali, saya tanya gitu, kebetulan kita makan di Jimbaran, ada pagelaran tarinya, selalu disambut, dan ternyata itu sudah masuk dalam paketnya kalau kita makan di Pangandaran. Saya tanya, kamu tiap hari kah menari di sini? Tiap hari, karena tiap hari ada tamu. Sehari kamu dapat berapa? Sekali dia menari itu, setelah pulang sekolah dia dapat 100.000. Otomatis sebulan dia dapat 3 juta. Jadi dia biaya sekolah sudah sendiri. Nah, kenapa kita tidak coba meniru tahapan ini dengan cara ya kita buka pagelaran? Karena seni ini kan berbeda, Pak. Betul. Tidak sama di semua kan. Coba kita membuat satu pagelaran yang memang khusus budaya Betawi dan tapi kita punya jadwal. Jadi si wisatawan tahu, oh hari ini kita bisa nonton pagelaran ini. Kayak barong aja kan, nari barong aja itu kan kita yang bayar. 100.000 kita mau nonton itu kita bayar. Betul. Karakternya kan berbeda. Betul. Karakter, Iya, kultur, itu juga ya yang struktur mempengaruhi ya. berbeda. Tanah berbeda. Dan di sana kan ada kerajaan. Kenapa dia bisa berkembang dan bertahan? Karena ada kerajaannya menggunakan, memanfaatkan penari, seniman, bagian dari hiburan kerajaan. Oke. Ya kan? Oke. Sehingga hidup. Di Betawi kan nggak ada kerajaan. Oke. Bahkan dia melting potnya untuk berbagai macam suku di sini Betul, kan. betul. Itu latar belakangnya kenapa Sayang berbeda. sekali ya kalau Namun demikian, apa yang kita lakukan tadi sudah mengarah pada yang Ibu maksud di Bali. Oke. Seniman-seniman yang tadi tampil, karena seringnya dia tampil kan akan meningkat profesionalisme, keterampilan dan kemampuannya. Betul. Ketika ada orang yang menggunakan tempat itu, atau ada masyarakat malah makan dalam konsep pembinaan yang saya buat di tahap pemanfaatan, saya berharap seluruh BUMN, BUMD, organisasi pemerintah di setiap event-event agar memanfaatkan sanggar-sanggar seniman Betawi. Sampai sekarang tapi masih ada, Pak? Iya. Sanggar-sanggar itu untuk setiap wilayah selatan aja bisa 300 lebih. Bu. Ternyata Banyak sekali. Kalau itu jalan, mereka sudah hidup. Nah, perkampungan budaya Betawi ini kan tempat pembinaan tadi, pelestarian. Dia bukan untuk melalui proses di situ. Orang akan lihat, orang akan nonton. Oh, besok kalau gua ada acara, gue tanggap grup ini yang tampil Setu Babakan. Orang kan tanya, malam tuh waktu saya ke Setu Babakan tuh ondel-ondelnya bagus. Media promosinya bagus, berarti di situ ya. Dan memang sudah berjalan. Untuk event-event yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan di luar pemerintahan, ya kita kenakan biaya untuk sanggar-sanggar. Betul. Gitu. Tapi kan
itu tadi masih terbatas, tidak seperti Di Bali. di Bali yang kita bandingkan tadi. Bali memang butuh waktu Ah, panjang butuh juga panjang, sampai Bu. dia seperti itu juga. Kita kan baru mulai tahun Ya. berapa? 2000. Berarti baru 4 tahun ya. 2000 ke 2008, 2028, 23. Lebih udah 22 tahun lebih. Iya. Itu pun belum Masih belum perfect, kelihatan belum selesai bentuknya. juga ya. Belum kelihatan bentuknya gitu. Ya, itulah yang kita mohon. Kesungguhan, undang-undangnya udah ada, tinggal kesungguhan untuk mewujudkan itu. Kalau kata kasar sama pemerintah apa masyarakat desa ini kita sebenarnya mau diapain sih kan gitu ya. Sebenarnya masyarakat mah kalau pemerintah maunya apa dia ngikutin kan. Ya kan mereka juga masyarakat ini kok Kampung Budaya Betawi begini-gini aja kan gitu. Tapi lagi pimpinan yang sering berganti itu juga Itu pengaruh banget problem ya. pengambil kebijakan. Betul. Saya ngerasakan di lapangan. Begitu pimpinan ganti, jelasin lagi dari awal. Ya, ya. 3-2 tahun lagi Ya. ganti, nanya lagi, jelasin lagi di awal. Ini kapan Kapan diambil majunya ya? kebijakannya, kapan ambil dieksekusi, cerita lagi dari awal. Apa Iya, yang iya, hafal? iya. Nah, buktinya saya sekarang hafal. Saya bicara perkampungan Betawi hafal kenapa? Karena setiap ganti pimpinan, setiap ganti kebijakan kita ceritain itu. Iya, Tapi nggak pernah tuntas. betul. Pak, Setu Babakan sudah jadi destinasi, tapi destinasi baru budaya. Yang agronya masih menunggu kebijakan, yang wisata airnya masih menunggu kebijakan. Oke, keterlibatan masyarakat atau dampak terhadap masyarakat dengan sudah jalannya dari wisata budayanya apa Pak? Ya itu kan pasti langsung atau tidak langsung kan akan ada. Minimal misalnya ya dengan adanya hiburan setiap hari. Oke. Secara apresiasi masyarakat setempat terhadap seni dan budaya meningkat. Oke. Artinya kan budaya terpelihara. Terpelihara Karena dengan kan undang-undang sendirinya. mengatakan jika suatu budaya di suatu tempat hilang, yang paling bertanggung jawab pemerintah. Artinya pemerintah sebenarnya sudah berbangga tuh nggak hilang dengan adanya Dijagain perkampungan ya. budaya. Undang-undang Bu, undang-undang pemajuan kebudayaan itu. Jadi nggak usah ragu-ragu sebetulnya, undang-undangnya udah ada. Itu sebenarnya. Kemudian masyarakat bisa berdagang dengan adanya orang datang. Tumbuh UMKM, Iya. UMKM. Oleh karena itu saya juga meminta pada pemerintah, ya segeralah bantaran Setu ditata sehingga UMKM-nya bisa melaksanakan usahanya tidak melanggar aturan. Apa saja UMKM-nya yang sudah ada di sana? Ya UMKM di situ ya seluruh jenis makanan Kuliner. Betawi, souvenir, kuliner. Oh, ya souvenir ada? Souvenir ada. Souvenirnya apa Pak? Membatik, kerajinan membatik juga ada. Oke. Gitu. Memang budaya Betawi dari dulu membatik ada? Ada membatik. Ada. Dulu kan membatik itu di Trogong masih ada sisa-sisanya. Kemudian di Kuningan sini kan memang ada. Kria? Membatik. Kria ada. Ada juga. Ada apa-apa ondel-ondel dari kok. Itu kan itu hasil binaan-binaan perindustrian dulu kan. Dulu ya memang betul-betul dinas-dinas melakukan pembinaan kepada masyarakat pemuda untuk membuat souvenir. Souvenir. Saya ada satu penasaran Pak. Kenapa ada ondel-ondel ya? Jadi ikonnya Betawi? Ondel-ondel jadi ikonnya Betawi. Bukan? Oh iya, ikonnya Betawi. Nah, terus Ikonnya kenapa Betawi, ya? Ceritanya ikonnya gimana sih, Jakarta itu ondel-ondel, baju sadaria, lispang, gigi balang, kemudian kelaklor. Ini udah dihaki semua pasti. Oh, Bang Isra. Oke. Kalau udah ini udah terdaftar di kekayaan budaya di Udah di Kementerian Kekayaan Pendidikan dan Budaya. Kebudayaannya. Kemudian kembang kelapa. Kembang kelapa tuh makanan. Ya, kembang kelapa itu apa ya? Umbul-umbul. Umbul, apa namanya? Kembang kelapa yang kayak kembang kelapa yang untuk ngiringin ondel-ondel. Saya perlu ke sana biar saya tahu. Makanya harus ke sana. Jadi Bu Helen memang harus ke sana. Jangan ngajak orang ke sono. Nanti sebentar nih kita ke sana, rame-rame. Ya, itu memang mau jadi ikon. Kenapa ya Pak ondel-ondel? Ya, Ceritanya gimana sih? ondel-ondel itu kan Bagian dari budaya tuh bagian kan? dari budaya kan. Dulu kan
bukan hanya di Betawi kan, di daerah lain juga kita masih animisme kan, percaya pada batu, pohon dan benda-benda kan, gitu. Karena memang budaya Betawi itu kan sifatnya tidak lepas dari hubungannya manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhannya. Tiga hal. Nah, ketika manusia dengan alam, lahirlah itu ondel-ondel, jadi hubungan manusia dengan manusia kan. Dibuatlah ondel-ondel sebagai alat untuk menjaga roh jahat. Oh, ceritanya begitu. Dia penjaga roh jahatnya. Yang untuk supaya jangan masuk ke rumah atau ke dalam gang di kampung kan gitu. Karena dia selalu makanya dia ditaruh di depan rumah kan, di depan pintu masuk kan, itu maksudnya. Ya kemudian itu kan dari dinamismenya ya, animismenya ya. Gitu. Tapi kemari ondel-ondel kemudian berubah fungsi. Dia berfungsi sebagai tuntunan, tontonan dan hiburan. Sebagai tontonan, dulu ondel-ondel memang apa tuh yang keliling-keliling? Enggak, keliling-keliling apa namanya? Ngamen. Oh, ngamen. Jadi dulu ondel-ondel memang kalau nggak ngamen dia uang dari mana? Keluar dari mana kan, dia keliling ke kampung-kampung. Cuma nggak seperti sekarang. Tampilnya belum udah ngecek uang. Kalau dulu enggak, mereka memang tampil ke kampung-kampung kemudian membuat atraksi gitu ya. Orang tertarik, kemudian orang memberi sesuatu. Tidak harus uang, bisa makanan, minum, dan buah-buahan mungkin. Karena saat itu banyak buah-buahan kan. Ya kan, oleh-oleh namanya kan. Nah, itu apa namanya, ondel-ondel. Ketika dia berfungsi sebagai hiburan. Dan dulu kan hiburan langka. Kalau ada ondel-ondel, anak-anak pada kumpul. Sekarang aja kalau ada ondel-ondel lewat, anak-anak lari pada kumpul kan. Itu dulu kan langka. Kemudian jadi tuntunan. Kenapa jadi tuntunan? Karena dengan penampilan atraksi ondel-ondel, si announcer ondel-ondel itu bisa memberikan nasihat. Ya memelihara kebersihan, ya kan? Menjaga kesehatan, itu memberi nasihat. Menjaga persatuan dan kesatuan. Nah itu tuntunan. Mengajak beribadah. Makanya orang dulu nggak ada menjelang waktu sholat misalnya asal maghrib ada hiburan berhenti. Nah itu tuntunan. Nah, belakangan kembali meningkat jadi tontonan. Dia bisa ditonton di atas panggung melalui atraksi. Itu. Lah kalau kemudian sekarang kita lihat di Jakarta ada yang ngamen, itu oknum. Iya. Itu jadi, bukan lagi budaya di situ. Jadi hilang kan? Ya, karena di situ ruh budayanya hilang. Karena di situ kadang-kadang ngamen ondel-ondelnya satu sendiri. Harus dua, harus kan sepasang. Dan dia harus diiringi di alat musik langsung. Ini kan udah sendiri sepasang ngompreng. Ya. Kemudian pakai kaset, kan udah budayanya udah hilang. Terus apa yang dilakukan? Yang melakukan juga bukan orang-orang Betawi juga. Terus apa yang? Orang mana-mana juga ternyata ini ada maklarnya juga yang nyewain ondel-ondel. Dari pinggiran-pinggir Jakarta, lu bukan di Jakarta yang nyewain. Dan datang ke Jakarta. Itu emang salah satu yang setiap saat kita persoalkan. Seharusnya ini bisa ditertibkan. Iya. Kalau ondel-ondel yang ngecrek bahasanya, dengan sepasang, dengan kaset, ganggu jalan, ini kan udah menyangkut masalah PMKS. PMKS, penyandang masalah gangguan sosial. Harusnya ditertibkan dong oleh aparat yang bertugas untuk menertibkan itu. Yang melakukan pembinaan supaya dia profesional sesuai SOP bermain ondel-ondel, itu tugas dinas kebudayaan. Tugas kita membina. Kan? Sekarang nih ya, punya kementerian sendiri. Jadi dia punya, mudah-mudahan dengan ada kementerian sendiri, bisa fokus anggarannya besar, bisa fokus melakukan pembinaan. Apalagi undang-undangnya sudah ada. Apalagi Jakarta kalau dia nggak jadi ibu kota, konsentrasi pembinaan kebudayaan ada di Betawi.
Undang-undang Pemajuan Kebudayaan itu jelas menyebutkan Jogja ya Jogja budayanya yang dibina. Jakarta ya Betawi. Karena dia ibu kota, maka di undang-undang tentang ibu kota disebutkan membina budaya Betawi dan budaya Indonesia lainnya. Oh, budaya lainnya. Disebutkan karena ibu kota. Dulu. Kalau besok udah nggak ibu kota, ya pembinaan akan konsentrasi pada budaya Betawi. Oke. Pak, nggak terasa loh. Kita ngobrol sudah 50 menit. Terlalu bersemangat ya. Iya. Kayaknya kalau saya lanjutin kita sampai pagi nih, Pak. Iya. Sambung aja. Sambung nanti ya. Tapi keren, Pak. Terima kasih, saya sudah bisa dapat, walaupun sedikit, tapi saya bisa memahami seperti apa budaya Betawi, dan mungkin saya akan datang juga ke sana biar saya makin tahu. Saya mungkin akan jadi satu hari menjadi orang Betawi. Boleh. Ya, boleh ya, Pak? Kalau betul bisa podcastnya bisa di sana. Oh, siap. Kalau di sana kan ada sumbernya juga bisa Banyak ya? banyak. Kita bisa undang lembaga kebudayaan Betawi. Oke. Nah, bener-bener. Ini kan narasumbernya ini kan narasumber istilahnya umum. Jadi apa aja diraup. Gitu. Apa aja diraup. Kalau di sana kan nanti yang khusus budaya yang bahasa ke sastra bahasa khusus ada. Iya. Gitu ada sejarah ada kan kuliner ada. Jadi enak. Ibu mau kuliner orangnya ini. Ibu mau potensi destinasi wisata perkampungan budaya Betawi ada pegawainya. Ini kan sekarang nih ya pendahuluan ya kita jelasin ini semuanya. Biar orang-orang pada datang ke sana. Seperti saya pengen datang ke sana. Pak, apa harapan Bapak terakhirnya sebelum kita tutup? Apa yang Bapak harapkan, baik itu di pemerintahan yang sekarang maupun anak-anak muda Gen Z terhadap perkampungan budaya Betawi ini? Harapan saya tentu pemerintah sudah berusaha melahirkan aturan hukum, undang-undang. Untuk membuatnya kan juga tidak gampang. Karena melibatkan banyak orang, anggota dewan, masyarakat, dan segala macamnya. Saya berharap pertama untuk pemerintah, ya tentu kalau udah ada undang-undangnya, ya segeralah disusun aturan-aturan turunan undang-undangan lainnya, termasuk penganggarannya. Karena kan budaya, ya dimanapun ya, bukan hanya di Jakarta atau di luar negeri juga sangat tergantung sama pemerintah. Gitu. Yang kedua untuk masyarakat, jangan hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah itu hanya fasilitator, supporting, inovator. Kita masyarakat adalah paku. Mari kita berkarya, tidak harus mengharapkan semata-mata dari pemerintah. Karena ini adalah urusan budaya. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu adalah bagian dari kita mempertahankan, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan budaya tadi. Jadi mari sama-sama kita jaga, kita pelihara budaya kita. Karena dengan memelihara budaya, kita juga menjadi basis pertahanan terakhir, bukan hanya bagi Jakarta, tapi juga bagi Indonesia. Itu loh kuatnya budaya. Itu harapan saya bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi kaum muda, nggak bisa Anda melupakan akar budaya adik-adik sekalian. Anda ada karena orang tua Anda, Anda karena budaya Anda. Apapun itu, Anda tidak bisa lepas dari itu. Tinggal sekarang bagaimana budaya itu menyesuaikan pada perilaku kita. Atau dibalik, bagaimana perilaku muda kita bisa menyesuaikan dan beradaptasi pada budaya leluhur kita. Karena budaya kan sifatnya dinamis, dia berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Makanya kita nggak mau disebut di sana kampung Betawi. Kita maunya perkampungan budaya Betawi. Di situ ada kata proses. Jadi kita bukan dimarginalkan, kita bukan dimuseumkan, tapi di situ ada proses
Oh, perkampungan tuh jadi sebuah jadi proses. Di situ ada masyarakat, Iya. ada kultur, ada struktur. Jadi kalau di situ ada aparat pemerintah, aparat pemerintahnya nggak bisa jalan semaunya sesuai dengan kebijakan pemerintah kaku. Karena kata atasannya A, di bawah A. Nggak bisa. Kalau udah urusan budaya, pemerintah harus bisa menjembatani apa yang berlaku di masyarakat setempat. Oke. Itu harapan saya. Sip. Mudah-mudahan melalui podcast ini, apa yang menjadi harapan Bapak bisa ada yang mendengar. Amin. Terdengar oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru yang ngurusin kita-kita di urusan kepariwisataan ya Pak ya. Baik, Bapak terima kasih sekali lagi. Dan hari ini Bapak telah membuat saya penasaran untuk bisa datang ke tempat Bapak. Jadi nanti kita mau datang ke Setu Babakan untuk menikmati kuliner dan budayanya. Ditunggu. Siap kalau begitu. Terima kasih Bapak sekali lagi. Saya dapat banyak informasi dan kalau saya ke sana malah tambah banyak. Ya. Oke? Pasti. Pasti tambah banyak. Baik. Dan pengen balik lagi. Ya, oke. Mudah-mudahan. Kalau gitu kita nggak akan berhenti sampai di sini Pak. Kayaknya masih banyak pembahasan yang lain. Jadi nanti Bapak kami undang kembali atau kita yang ke sana tadi saran Bapak membahas lebih banyak lagi apa-apa yang ada di Setu Babakan. Sekali lagi terima kasih Pak. Sukses terus. Semoga kita apa yang menjadi harapan Bapak bisa terdengar dan terlaksana. Oke, makasih ya Pak ya.